sudah memasuki 184 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia, 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tafsir Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-8 dan mengambil tema prinsip keadilan sosial. Menghadirkan narasumber yaitu adalah Profesor Dr. Andes Waharjani MAG. Beliau adalah guru besar Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Dan nantinya acara akan dipandu oleh moderator dan juga host. Baik, untuk membuka perjumpaan kita, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Asanurido untuk bisa membacakan yaitu Al-Quran Surat Al-Fusilat. Kami persilakan untuk bisa memimpin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabbat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrasuli min qablik inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ودعا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Hasanurido yang sudah membacakan surat Al-Fussilat 39 sampai 54. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Bambarianto bisa memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan ma'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syuk wa lakal fat kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi habli minasyolihin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin wa adhilash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma anshur ikhwananal muslimina fi Filistin khususan fi Gaza ya Allah. Allahumma anji ikhwananal muslimin wal mustad'afin wal mujahidina fi Filistin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wakhid sufufahum Allahumma taqabbal minhumus suhada. Allahumma isfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim wa innahu la khawla lahum quwwata illa bik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin wal muslimat fi Filistin. Allahumma ansur al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum alal yahudi wa man awanahum minal kuffari wal munafikin. Allahumma sarrit ramzahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum alal haqqi ya hayyu ya qayyum. Allahumma fahdil masjidal aqsa minal yahudil khafidin. Allahumma a'idzil masjidal aqsa ila rihabbil muslimin. Allahumma wa tahhiril masjidal aqsa minal yahudil qasibin. Waj'alil masjidal aqsa samikhan azizan ila yaumiddin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya munzilal kitab mutliyash syahab azimal ahzab syari'ul hisab ihzimhum ya Allah, ihzimil yahuda wajalzilhum ya qawiyyu ya aziz. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bambang Rianto yang sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya memberikan berkah pada kita semuanya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri terlebih dahulu untuk edisi kali ini. Kami persilahkan kepada Kiai Haji Dr. Hamim Zakasi Putro untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, prinsip keadilan sosial adalah konsep yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa prinsip keadilan sosial
yang perlu menjadi catatan kita. Yang pertama adalah adanya kesetaraan, bahwa semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang kedua adanya distribusi yang adil. Sumber daya dan manfaat harus didistribusikan secara adil dan merata. Kemudian yang ketiga adanya partisipasi, bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian adanya perlindungan, masyarakat harus melindungi hak-hak dan kepentingan semua individu, terutama yang lemah dan rentan, ataupun yang dilemahkan. Dan adanya keadilan distributif. Keadilan dalam distribusi sumber daya dan manfaat berdasarkan kebutuhan dan kontribusi. Prinsip keadilan sosial ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang setara untuk semua orang. Kemudian, ketika Allah mengingatkan kepada kita sekalian, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Surat Al-Maidah ayat 8 yang nanti akan dikaji oleh Profesor Waharjani ini menekankan pentingnya yang pertama menegakkan kebenaran. Siapapun orangnya, terutama yang sedang diberikan kesempatan untuk memiliki kekuasaan, harus berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Yang kedua, hendaklah memberikan saksi dengan adil. Seseorang hendaklah memberikan kesaksian yang adil dan jujur. Kemudian yang ketiga, tidak berlaku untuk tidak adil. Tidak membiarkan kebencian atau perasaan pribadi mempengaruhi keadilan, sehingga melakukan suatu menyelesaikan permasalahan secara tidak adil hanya karena ada dorongan pribadi dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita diperintahkan untuk berlaku adil. Berlaku adil dalam segala aspek kehidupan. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang adil dan berani, memperjuangkan keberanian, memperjuangkan kebenaran, serta tidak membiarkan perasaan pribadi mempengaruhi keadilan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayat ini saya kira yang sangat penting untuk mencandera, melihat kondisi bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kalau misalnya sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah sudah tercapai sesuai dengan yang menjadi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia? Mungkin nanti akan dikaji secara mendalam oleh Profesor Waharjani. Terima kasih atas kehadirannya, para yang narasumber, moderator, kemudian host dan sebagainya yang semuanya sudah bisa bergabung pada kesempatan ini. Ada Dr. Nuraida, ada Mbak Putri, ada Mas Mahlani, Mas Samsudin, Mas Bambang Haryanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro yang sudah memberikan tematik pada kesempatan hari ini. Kesetaraan, distribusi adil, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan juga perlindungan masyarakat merupakan salah satu adalah keadilan distributif yang tentunya ditegakkan, dan kebenaran itu harus seperti yang tadi disampaikan, kekuasaan memperjuangkan dan adil. Diumakan dan kesempatan ini kita untuk suhu di mana saat memasuki edisi ke-104, dan tadi juga disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro bahwa tafsir Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 prinsip keadilan sosial, dan nantinya menghadirkan narasumber Profesor Dr. Andes Waharjani MA, Guru Besar Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan.
Dan nantinya akan dipandu oleh moderator Dr. Nuraida SIP MSI, dosen Kabupaten Subang, dan dengan host yaitu Ustadz Malani SAG MPD, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Jakarta, dan bisa menyimak melalui Zoom dan juga live YouTube. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung oleh UP 45 Universitas Proklamasi 45, STIAAN Yogyakarta, PSPIK UNY, UTYFM dari dan Quran. Silakan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Dr. Hamim Zarkasi yang kami hormati, para senior, Bapak Ibu, khususnya Bu Nuraida. Sehat selalu Bu Nuraida? Haji, Mbak Putri, Mas Samsudin, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah sempat hadir di Akademi Hikmah pada pagi hari ini. Puji syukur Alhamdulillah atas limpahan karunia, kesehatan dan kesempatan kita bisa bersilaturahmi begitu. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabat, tabi dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum lebih lanjut, mari kita ikuti terlebih dahulu Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Suara saya bisa didengar, Ji? Bagus, Pak. Oh, Ji, maaf. Kok audio di tempat kami tidak keluar ya? Ji, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan coba mengeksplor sila kelima ya dari Pancasila begitu ya. Saya kira kita sejak prasekolah dulu itu sudah diajarkan untuk menghafal itu, dan tentu
bagi kita agendanya bukan cukup sekedar dihafal begitu ya, tetapi itu bagian dari kebutuhan dasar setiap warga negara, kebutuhan dasar setiap hamba Allah begitu, untuk bisa menikmati semua karunia Allah yang ada di alam semesta ini. Secara pribadi begitu, kita bisa memperlakukan diri kita ya secara adil. Nah, dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini tentu perspektifnya lebih luas lagi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini kita coba akan mereview ulang begitu ya. Mungkin ada sebagian eh, tema ini dianggap sebagai tema apalah sudah tema tema dari zaman bahula begitu ya, selalu diulang begitu ya. Tapi ya memang harus begitu ya, memang harus diulang-ulang begitu. Kemudian dari situ kemudian kita akan mendapatkan perspektif yang baru begitu ya. Persoalan, faktor dan segala macam yang kita alami, kita hadapi bagi setiap warga. Baik Bapak Ibu, untuk mengeksplor lebih lanjut, diskusi kita pagi hari ini akan diantarkan oleh Ibu Dr. Nuraida. Monggo kita haturkan sepenuhnya Bu Nuraida. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahalani untuk waktu dan kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para peserta Akademi Hikmah edisi yang ke-184. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan tafsir Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-8, yaitu yang menyangkut prinsip keadilan sosial. Nah, tentu saja keadilan sosial ini merupakan prinsip yang bertujuan dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan juga hak-hak dasar yang memang harus dimiliki oleh kita sebagai entitas dari bangsa ini. Nah, tentu hak-hak dasar itu tadi untuk mengatasi ketidakadilan sistematis ya yang dimaksudkan, bahwa prinsip ini mencakup beberapa aspek penting yang terkait dengan kesetaraan, partisipasi, akses terhadap sumber daya, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pengakuan akan keberagaman, di mana negara kita adalah negara yang memang cukup amat sangat beragam. Nah, untuk itu tanpa menunda lagi, kita dengan tidak sabar bahwa konsep negara tentu menjadi dasar kita di dalam kehidupan bernegara. Tentu konsep keadilan itu juga sudah diatur, dan untuk bisa kita menyimak kaitannya dengan ini, kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa dan berkompeten, tentu saja sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Andas Waharjani MAG, selaku Guru Besar Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Kepada Profesor dipersilahkan waktu seluas-luasnya untuk nanti di akhir sesi pemaparan kita akan hadirkan atau kita akan adakan sesi tanya jawab. Dipersilahkan Prof. Sudah hadir belum ya Profnya? Sebentar. Selamat pagi Prof. Oke, sepertinya belum ada ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sudah bisa ya? Nggih, nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama-sama dan dalam majelis ini kita akan mengkaji salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 8. Di dalam ayat ini Allah memberitahu kepada kita bahwa tegakkanlah keadilan. Pasti di mana saja, kapan saja di bumi Allah ini. Di dalam keluarga juga kita berbuat adil. Nah, maka di sini disampaikan bahwa qawwamina, ya. Ini yang disapa di sini adalah ya orang-orang yang di dalam The Holy Quran yang disusun oleh Maulana Muhammad Ali. Di sana diterjemahkan bahwa qawwamina ini adalah orang-orang yang jujur. Kemudian Prof. Yunahar Ilyas di dalam bukunya tentang selak, ya, maka di sana disebut dengan ya, orang yang benar. Ya, ini diantaranya. Kemudian di beberapa tafsir, termasuk yang ada di HP kita, maka qawwamina itu adalah orang-orang yang adil. Jadi begitu. Maka kemudian di sana ada kata-kata i'dilu, ya, berbuatlah kamu menjadi orang yang adil atau berbuatlah adil. Sungguh ya, adil itu aqrabu littaqwa, lebih dekat dengan takwa, ya. Dan kita tahu bahwa dengan takwa itu kita akan melaksanakan ya seluruh ajaran Islam, ya, baik itu perintah dan mencegah untuk berbuat yang dilarang oleh Allah, mastata'tum, semampu kita. Ini diantaranya. Maka adil ini adalah penting, tetapi adil ini kalau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari pasti akan berkaitan dengan akhlak-akhlak yang lain atau perilaku yang lain. Misalnya saja kita berbuat adil, pasti membutuhkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Mungkin kita pernah berbuat tidak adil, maka kita mendapatkan akibatnya. Ini diantaranya. Maka pengalaman-pengalaman itu sangat ya memberikan kontribusi kepada kita untuk bisa berbuat adil. Ini diantaranya. Kemudian diantaranya adalah akhlak yang namanya berani. Ya, ya berani ini dibutuhkan. Maka adil itu akan bisa terlaksana kalau tadi berani. Ya. Kemudian juga ya ada semangat untuk menyelesaikan satu masalah. Ya, mungkin hidup kita ingin menjadi hidup yang bermanfaat, maka kemudian adalah dengan cara kita berbuat baik. Maka semangat untuk memberikan kepada orang lain itu adalah menyelesaikan masalah, menengahi masalah. Dalam satu kisah ya, ada orang yang menjual rumah. Ketika orang itu menjual rumah, maka ternyata ada orang yang membeli. Dan ketika orang itu membeli rumah dan kemudian deal, ya setelah itu dibayar oleh keluarga yang membeli, maka keluarga yang membeli itu ya
ke rumah itu ada di ruang tamu. Dan setelah deal semuanya, ya sertifikat rumah sudah diberikan, dan kemudian yang menjual sudah ridho semuanya, yang membeli sudah ridho, maka yang membeli itu kemudian mohon kepada yang punya rumah yang menjual itu, ya tuan rumah, karena saya itu sudah membeli dan semuanya sudah selesai, saya ingin ya untuk melihat isi rumah ini. Maka setelah isi rumah itu dilihatnya bersama keluarga dan seterusnya, ada bufet almari yang dilihat, dan kemudian almari-almari tadi kemudian dilihat dan dibuka, dan ternyata di sana ada uang, yang uang itu tidak sedikit. Kalau harganya itu 400 juta misalnya ya, uang itu ada 200 jutaan. Dan kemudian diambil. Setelah diambil kemudian dipasrahkan ya kepada yang punya rumah. Bapak yang punya rumah, rumah sudah saya beli dan saat tadi sudah melihat rumahnya, termasuk di dalamnya isinya. Maka bufet lemari itu sudah saya buka, saya lihat dan ternyata salah satu lemari ada uang sebanyak ini. Maka uang ini adalah bukan saya, milik saya bukan. Mengapa? Karena beli rumah beserta yang ada di sini. Nah, mas saya uang itu saya pasrahkan. Tapi ternyata orang yang dipasrai, yang punya rumah dan menjual itu kemudian mengatakan, ya Pak, saya menjual rumah itu adalah rumah pekarangan beserta isinya. Maka uang yang diberikan kepada saya dari lemari yang ada di dalam rumah itu, ya, maka saya kembalikan kepada Bapak, ini adalah milik Bapak. Tapi ternyata kedua-duanya kemudian tidak mau menerima. Nah, kemudian datanglah ke satu hakim, ya, orang yang hakim itu punya sifat adil. Maka kemudian hakim tadi tidak melihat uang dan seterusnya, tetapi bertanya kepada bapak yang membeli rumah, Pak, Bapak punya anak putri yang belum menikah? Oh iya, saya punya. Bapak yang menjual punya anak laki-laki pemuda yang belum menikah? Oh iya, nikahkanlah keduanya itu dan uang itu dipakai modal untuk membangun rumah tangga keduanya. Maka kemudian selesailah masalah itu dan semuanya ridho, legowo, dan kemudian menyelenggarakan pernikahan. Ini yang disaksikan oleh tetangga dan teman-teman handetolan diundang di situ semuanya. Jadi ridho. Bapak Ibu yang berbahagia, ada nggak kira-kira zaman sekarang orang yang berbuat seperti itu? Nah ini ya. Maka kalau kita kembalikan, adil itu yang pertama, al-adlu itu artinya sama. Yang kedua adalah seimbang. Ya, dalam bahasa lain di dalam kata-kata Al-Qur'an itu ya, adil itu adalah al-qist. Kemudian yang kedua al-mizan. Nah, sehingga di kantor-kantor kehakiman Bapak Ibu ya ada lambang timbangan. Nah, jadi begitu ya. Ini melambangkan bahwa ya keadilan itu adalah yang mau didapat oleh orang yang punya masalah atau yang menyelesaikan masalah, yaitu keadilan. Maka dengan lambang timbangan, yaitu sama. Yang kedua seimbang. Ini diantaranya yang namanya adil itu ya. Sedang di dalam KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, maka adil itu bisa ya, sama berat. Ya, jadi adil ini kalau bisa karena akrobuli takwa, dekat dengan takwa,
maka memang harus dididikkan kepada ya generasi muda, terutama kepada anak-anak kita. Ini diantaranya dengan baik, dididikkan dengan baik. Nah, maka tataran untuk mendidik supaya lahir generasi yang adil ini, kalau di dalam The Holy Quran, ini disebut dengan jujur, akan melahirkan contoh teladan yang bertanggung jawab dan punya bekal itu, maka al-qudwah menjadi contoh teladan yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mampu nggak kita menjadi contoh teladan yang baik? Kalau belum, maka kita secara legal formal disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ya, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik. Maka Rasulullah Muhammad SAW ini adalah menjadi contoh. Maka kita akan mencontoh, dan bahkan tadi ya sahabat-sahabat ya, kemudian anaknya sahabat dan ya tradisi zaman dulu. Kalau ada sahabat yang menerima dari Rasulullah wahyu Al-Quran ya atau perkataan Rasulullah hadis, maka kemudian disampaikan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya kalau seorang bapak. Kalau seorang istri maka disampaikan kepada suaminya dan kepada anak-anaknya bahkan cucunya. Sehingga kebaikan itu terus mengalir sampai ke anak cucu. Tapi kita ini sudah atau belum ini diantaranya. Kalau kita pengajian seperti ini dapat materi ya sudah tahu belum? Kemudian ya saya tadi, ibu tadi, bapak tadi dari pengajian. Di antara isi pengajiannya ini nak. Pernah belum kita seperti itu? Ya, ya maaf kadang-kadang kita tidak menyampaikan ini. Yang pertama itu akan mendidik orang yang baik, maka tadi al-qudwah menjadi contoh teladan yang baik. Ini diantaranya. Sehingga bisa anak-anak kita itu cerminan kita. Kalau kita jadi orang yang adil, ya baik, bijaksana, pasti kemudian anak-anak kita juga akan mencontoh kita, karena anak-anak itu akan mencontoh kepada orang yang paling dekat. Nah, ini ya Bapak Ibu ini yang paling dekat ini, ya sejak dari cara duduknya, makannya dan seterusnya itu semuanya, termasuk membagi makanan yang kepada anak-anak kita, ya. Misalnya masalah kecil aja, telur aja ya, ada yang besar, ada yang kecil, ya toh? Nah, ini ya, yang paling besar diberi yang paling besar, kemudian terus sampai yang paling kecil ya. Bahkan ada yang telur yang tidak sehat lagi misalnya begitu. Nah, ini akan terasa sekali. Kemudian yang kedua adalah al-adah, ya, memberikan pembiasaan yang baik. Maka Bapak Ibu ini memberikan pembiasaan yang baik tadi, termasuk masalah adil tadi, ya, itu adalah ya menjadi ya materi untuk kita didikkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda. Kemudian yang ketiga adalah al-mau'idhah, memahamkan kepada anak itu, termasuk kalau sekarang ini membahas keadilan, maka keadilan itu disampaikan kepada anak-anak dengan baik, bahwa adil itu artinya sama atau seimbang. Jadi begitu ini diantaranya ya kita sampaikan ini ya. Dan kemudian bagaimana kalau mereka belum mau menerima, maka ada dua diantaranya ya materi yang kita sampaikan untuk menanamkan, memahamkan yang namanya adil itu. Ya, yang pertama adalah ya fadilah.
fadilah yang ada di dalam Al-Quran itu kita sampaikan, dalam hadis itu kita sampaikan fadilahnya, ya. Jadi misalnya eh, kita menanamkan masalah puasa. Dengan puasa itu kita akan menjadi ya orang yang bertakwa. Dengan puasa itu, dengan akal pikirannya kita akan menjadi orang yang sehat. Seperti yang pernah diteliti oleh orang yang mendapatkan hadiah Nobel dunia ini pada tahun 2016, yaitu ahli kesehatan dokter dari Jepang Yoshinori Ohsumi, bahwa orang yang berpuasa itu ya akan menjadi sehat. Nah, maka ada fadilah atau keutamaannya yang berasal dari nakli Al-Quran dan hadis, tapi juga secara akal pikiran. Ini yang disebut dan memahamkan. Kemudian yang keempat adalah al-mulakhadhah, ya, memperhatikan, mencermati bakat dan minat anak itu. Nah, ini diantaranya. Ya ini. Dan yang kelima adalah ya, kalau anak itu kita perhatikan dan ternyata menyimpang ya dari keadilan, maka kita luruskan, ya. Pasti meluruskannya dengan ya term-term cara-cara pendidikan, bukan zaman dulu kita pukul ya, kita bentak, kita marahi, tidak, tapi ya dengan cara yang bijak. Nah, itulah diantaranya adil dan bagaimana mendidikkan generasi muda menjadi generasi yang adil, sehingga 2045 nanti adalah akan lahir generasi emas yang diantara sifatnya adalah adil. Itulah Bu, Bapak yang saya hormati, ya, ya sebagai pengantar dari memahami ayat 8 surat Al-Maidah ini. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof untuk pemaparannya. Ini luar biasa bahwa tadi konsep keadilan itu ada 5 yang memang bisa kita terapkan di dalam konteks bagaimana mendidik dan membiasakan adil itu di dalam kehidupan, mulai dari lingkup terkecil di dalam keluarga. Untuk itu barangkali ada yang mau kita diskusikan. Monggo dipersilahkan kepada audiens untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di room chat. Dipersilahkan. Ini ada Prof Bedu ya. Ada Prof Bedu, ada Pak Zahrawi. Monggo dipersilahkan bagi penanggap atau mungkin yang akan bisa didiskusikan. Nah, karena dalam konteks keadilan ini kita bisa melihat banyak sisi. Mungkin kita bisa amati dari tadi lingkup keluarga, termasuk juga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja. Nah, ini tadi ada 5 konsep yang mengajarkan anak bagaimana kita bisa berperilaku adil. Yang pertama itu adalah sama ya di dalam konteks memperlakukan atau tidak membeda-bedakan di dalam keluarga gitu. Dan kedua, membiasakan, ada proses pembiasaan yang baik di dalam mendidik anak, menularkannya getok tular Pak. Kalau di kita misalnya, kalau di Sunda itu getok tular. Kalau kita misalnya berbuat baik orang tuanya, itu akan ditularkan kepada istri dan anak-anaknya. Namanya getok tular. Jadi satu kegiatan atau satu materi itu bisa diteruskan kepada yang lainnya. Dan memahamkan kepada anak bagaimana prinsip-prinsip keadilan itu bisa dijelaskan. Nah, mungkin kalau bicara soal memahamkan kepada anak bahwa anak SD tentu akan berbeda bekalnya dengan anak SMP dan juga anak mahasiswa begitu. Nah, tadi Prof sudah menjelaskan atau mencontohkan bahwa anak yang lebih besar tentu membutuhkan protein yang lebih besar dari telur. Mungkin bisa jadi telurnya 2, tapi anak yang kecil mungkin tidak seperti itu diberikannya. Jadi konsep keadilan itu bukan berarti sama rasa, sama
rata seperti halnya konsep komunis ya misalnya begitu. Jadi adil itu tentu didasarkan pada kapasitas yang memang mungkin bisa diterima dari masing-masing anak yang ada. Nah, berikutnya tentu saja memperhatikan minat anak. Ini juga adalah bagaimana cara kita menghormati atau menghargai prinsip-prinsip di dalam keadilan tadi berkaitan dengan hak asasi atau hak dasar. Karena anak juga punya keinginan yang tentu berbeda dengan orang tua ya. Dan di sini meluruskan penyimpangan dari konsep keadilan itu sendiri. Jadi ketika anak merasa bahwa diperlakukan tidak adil, mungkin orang tua bisa memberikan alasannya kenapa seperti itu. Tentu ada penjelas di dalam konteks bagaimana kita meluruskan konsep keadilan tadi. Monggo dipersilakan bagi yang akan bertanya. Monggo silakan. Terima kasih Bu Nur. Ini tema atau pembahasan yang sangat penting ya. Sangat penting baik dalam bagaimana keadilan ini dibutuhkan dalam lingkup keluarga, terutama untuk bangsa dan negara. Bahkan secara spiritual, inilah jalur untuk bagaimana kita dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, jadi jalur untuk kita dicintai, bagaimana kita mengaktualkan sifat-sifat keadilan yang sudah terinstal dalam diri kita. Ya, disinilah peran pendidikan, peran kurikulum, kemudian yang paling mendasar sebenarnya kita bagaimana kita mencontoh Rasulullah, caranya mendidik. Karena kita di Indonesia ini pendidikan karakter dari tahun 80-an. Tetapi apakah buah pendidikan karakter itu kita sudah nikmati sekarang? Kenapa? Karena terkadang hanya didefinisikan itu kejujuran. Hanya didefinisikan kedisiplinan. Tetapi tidak dicontoh dan dilatihkan. Nah inilah, Rasulullah kan gitu. Jadi ketika Rasulullah menerima ayat firman Allah yang terkait dengan aplikasi kehidupan, dipahamkan dulu kepada sahabat, kemudian dia dulu yang pertama melakukan, dicontohkan, kemudian dilatihkan. Nah inilah saya kira teman-teman yang perlu hadir di dalam pendidikan, terutama ya terkait dengan pembentukan karakter, keadilan. Ya, jangan-jangan kita mau tumbuhkan keadilan itu, tetapi kita sendiri yang tidak adil. Nah, begitu pula kejujuran. Nah ini yang sangat penting. Kemudian ini Prof, mohon maaf, dari mana kita memulai? Dari rupanya agak terlambat ini setelah saya belajar. Terlambat kalau baru kita mulai dari balita, baru kita mulai dari pendidikan formal. Rupanya harus mulai dari rahim. Jadi ini pendekatan mulai dari rahim. Karena rupanya sentuhan-sentuhan energi positif itu kan sudah terserap di sel-sel tubuh mulai dari satu sel. Nah, jadi saya merenung Prof, rupanya saya bilang itu pendidikan anak itu harus mulai dari rahim, dan kita bisa belajar dari fakta. Misalnya ada yang baru 3 tahun sudah menghafal, apa yang diperhatikan orang tuanya, Masya Allah, sudah diperdengarkan selama usia kehamilan, itu sudah diperdengarkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Saya kira hanya itu saja sebagai ini, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan. Saya mohon maaf tadi malam sebenarnya dihubungi untuk memberikan juga pengantar, tapi waktu bersamaan baru saja saya lakukan pengajian. Saya kira itu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bedu. Wah, alhamdulillah responnya ya. Dan jarang kita Prof Bedu ya. Kalau ada orang yang atau anak muda yang adil, kemudian kita mestinya mengapresiasi dan memberi hadiah. Kalau zaman Rasul dengan jempol saja, melebihi dari emas yang diberikan. Nah, Rasulullah yang memberi jempol. Tapi kalau kita kalau diberikan jempol ya untuk apa itu? Nah, kita kadang-kadang sudah jatuh kepada material. Jadi serba materi. Hadiah itu, ini, itu, dan seterusnya. Maka betul kalau tadi dididikkan itu sejak dari ada di dalam kandungan. Dan Pak Bedu, jadi yang memberi jenis kelamin anak itu adalah bapak ya. Maka bapak yang pertama sering mencontohkan untuk berbuat adil dan
diucapkan dalam doa, ya Allah, jadikanlah anak saya, generasi muda ini menjadi generasi yang adil. Dari doa itu akan numusi atau menyentuh, kalau dalam bahasa Arab, bahasa Jawa itu menumusi, akan sampai kepada rahim seorang istri. Dan ini nampaknya jarang ya. Biasanya minta ya, ya harta yang halalan thayyibah ya, dan banyak, biasanya begitu. Jarang ya yang menyentuhkan ini ya, berdoa mohon ya jadi generasi yang adil. Nah, ini di antaranya ya. Terima kasih Pak Abdu atas Mantap, responnya. Bro. Sehat semuanya Pak Abdu. Amin, amin, amin. Ya, ya. Monggo Bu, Ya. moderator. Nggih, matur nuwun. Ini luar biasa sekali dan ini ada satu pertanyaan juga dari room chat. Eh, adil lebih dekat dengan takwa, bagaimana meraih dan menjaganya. Nah, ini Prof mungkin bisa langsung direspon. Sambil Ya, menunggu nanti audiens bagi yang akan bertanya silahkan raise hand secara langsung ya, nanti. Monggo, silahkan ya. Prof. Baik, untuk menjaga itu memang banyak yang mesti harus dilakukan, dan juga ada lembaga-lembaga yang mesti juga apa berperan untuk menjaga itu. Ini di antaranya. Ya, misalnya di Yogyakarta baru saja ada pendirian Pondok Pesantren Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ya, siapa Ki Hajar ini? Adalah seorang pendidik. Jadi begitu ya. Maka beliau menyampaikan bahwa pusat-pusat pendidikan itu yang pertama ada di dalam keluarga itu sendiri. Maka kalau keluarga itu membiasakan laku seperti laku adil tadi, ya sejak kecil akan tertanam, bahkan menjadi habit, ya, Hmm. menjadi habit. Jadi begitu. Dan kalau ketika keluar, kemudian kok ada yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam keluarga, anak itu akan merespon dan akan menyampaikan kepada orang tuanya. Lah, orang tuanya dengan bijak akan memberi alasan yang bisa diterima oleh kakak pada waktu umur anak itu, ya ada bisa menerima pemahaman itu. Ini di antaranya. Yang kedua adalah ada di dalam sekolah. Ya. Kemudian yang ketiga ada di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu ada macam-macam eh, lembaga, ya, termasuk di dalamnya masjid. Nah, ini ya, masjid yang bisa untuk menanamkan keadilan itu adalah pasti masjid yang makmur, baik itu besar atau kecil. Maka dimulai masjid itu kalau bisa tadi, Bapak Ibu, untuk menjaga keadilan tadi, maka anak itu akan dibawa ke masjid. Ya, di dalam masjid itu, kalau masjidnya makmur, maka kita melihat bahwa Bapak Ibu yang saya hormati, masjid itu ada, kalau kita potret ya, itu ada 3 kelas. Ya, nah, kelas yang pertama, tapi ini kelas 3, masjid yang dipakai untuk sholat berjamaah saja. Ya, begitu waktu sholat berjamaah datang, maka masjid itu dibuka, diadani, dikomati, dan kemudian dipakai untuk sholat. Setelah itu tutup rapat-rapat. Ya, kemudian yang kedua adalah masjid yang di situ ada taklim dan seterusnya di samping sholat berjamaah. Lah, di sini yang ketiga, tapi yang nomor satu, masjid yang pertama. Ini nomor satu ini adalah masjid yang di samping untuk sholat berjamaah, ada kegiatan sosial, dan suaranya di samping suara adzan, innalillahi, juga ada suara sosial kemasyarakatan. Nah, maka masjid yang seperti ini adalah masjid yang dipimpin oleh beberapa unsur takmir. Yang pertama adalah takmirnya mesti ada takmir yang disebut dengan eh, ulil albab, pemikir masjid yang kreatif. Nah, bagaimana anak-anak muda itu bisa ke masjid itu dan seterusnya, dan mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang adil itu.
Nah, ini diantaranya. Nah, ini memelihara, berarti masjid itu ikut memelihara keadilan yang selama ini kita tanamkan. Ini masjid yang ini. Yang kedua, ya, ada ulil azmi. Ada yang memikirkan masjid terus bagaimana supaya masjid itu makmur. Ya, dan itu kemudian apa? Diiringi dengan ulil azmi, pekerja masjid atau karyawan masjid yang kreatif. Ini di antaranya. Jadi yang ini biasanya banyak orang yang saya mau tadi takmir, tetapi saya pengen melaksanakan saja. Nah, ini nampaknya banyak jadi begitu. Nah, ini. Dan kemudian ulil albab sudah merencanakan kemakmuran masjid dengan baik, dilaksanakan oleh ulil azmi, maka ada yang ketiga kelompok, yaitu ya ulil amwal, dermawan masjid yang kreatif. Nah, pasti saja Pak, masjid itu bisa untuk menjaga tadi sifat-sifat adil yang selama ini kita tanamkan. Jadi begitu, ya, menyejukkan dan seterusnya seperti itu. Ini diantaranya. Ya, kemudian tadi yang pertama keluarga ini yang menjaga, ya, keluarga. Kalau merasa Bapak ya itu adalah kepala keluarga, maka bagaimana menjaga ya sifat adil yang ada tadi ya. Kemudian di sekolah guru-guru, para guru itu sudah bijaksana memberikan materi, bahkan materinya matematika, tapi kadang-kadang ada yang juga memberikan selingan membacakan ayat Quran, terutama surat Al-Maidah ayat 8 ini. Ya, kemudian dibacakan. Walaupun hanya 5 menit ya, 4 menit, tapi ini ternyata dapat pelajaran matematika, tapi sekaligus dapat pelajaran agama. Nah, ini kadang-kadang ini sulit kata Pak guru-guru pokoknya ngajar matematika ya sudah matematika ini yang penting ya. Iya betul itu penting, tetapi kita tahu semuanya ya bahwa cerdas itu penting, pinter itu penting, tapi berakhlak mulia itu juga apa? Sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati untuk menjaga ini diantaranya. Kemudian ada apa namanya lembaga-lembaga yang tadi kalau di kantor kehakiman itu ada timbangan tadi. Loh kok timbangan itu ya? Jadi begitu ya. Pasti ada maknanya. Jadi begitu ya. Ya ini diantaranya. Kemudian di rumah sakit itu ada cerdik. Nih, apa itu cerdik? Lah, ya orang yang berakhlak baik termasuk adil tadi, maka wajib ya untuk sehat. Kalau tidak sehat, gimana mau memberikan keadilan, mencontohnya keadilan, menjadi saksi yang adil? Sulit ya, karena orang yang sakit itu banyak gampang terpengaruh. Ini diberi obat dari dokter itu, wah, kamu menjadikan sakit, kamu datanya beri herbal aja. Wah, itu bingung akhirnya. Nah, maka kemudian ya cerdik, maka dia akan tahu bagaimana menjaga kesehatan supaya dia tetap dalam keadaan berakhlak adil tadi, di antaranya cerdik, cek kesehatan secara rutin. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Ya, R-nya rutin berolahraga seperti jalan kaki. D-nya kalau memang kolesterolnya tinggi dan tentunya ya diet, ya dah, diet. Kemudian I-nya adalah istirahat yang cukup. Ya ini ya. Dan kemudian K-nya kelola stres, banyak sabar. Nah, ini diantaranya ya untuk menjaga tadi ya keadilan yang ada di dalam ya anak di dalam diri kita dan seterusnya memerlukan lembaga-lembaga seperti tadi masjid, sekolahan, keluarga yang baik dan seterusnya. Ya, ini ya, ini Bu yang perlu saya sampaikan untuk menjaga keadilan itu. Ya, Iya. Iya, Prof, terima kasih. Tadi mungkin kita bisa jelaskan, bisa rumuskan berkaitan dengan kelembagaan. Jadi bagaimana menjaga itu pasti akan melibatkan kelembagaan di dalam keluarga dan juga kelembagaan di lingkung yang lebih besar dan lebih luas lagi di sekolah, tentu saja.
Tentu kelembagaan ini tadi terutama yang berkaitan dengan di masjid ini adalah berkaitan dengan atau di tempat ibadah itu adalah ada 3. Yang pertama itu adalah ulul albab, ulul azmi, dan ulil alfih ya, Wal. atau dermawan. Ya, itu jadi berarti ada pemikir, ada juga yang menghidupkan secara sosial, dan juga adalah dermawan. Mungkin kalau pertanyaan dari saya satu sih, Prof, misalnya ini berkaitan dengan keadilan. Apakah ada ayat yang menjelaskan atau mengkanter bahwa kalau berperilaku tidak adil, hukumannya apa? Mungkin seperti itu, karena tentu bukan hukuman, artinya impact-nya kalau kita tidak bersifat adil itu apa ke dalam kehidupan kita, baik itu secara spiritual maupun mungkin tidak secara spiritual begitu. Itu mungkin Prof pertanyaan dari saya pribadi, dan nanti kita akan Ya, lihat lagi ini pertanyaan ya. dari Pak Ibarin Barek. Syarat haji itu Ya, tuna keadilan, kata begitu. Monggo Prof. ya. Eh, Tadi yang berkaitan dengan yang pertama ya, bagaimana kalau berlaku tidak adil, ya dah. Nah, ini eh, ada yang mengartikan lawan dari adil itu zalim, zolim. Nah, zolim itu adalah bisa diartikan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini diantaranya tidak pada tempatnya. Maaf yang masa kecil aja ya, ketika menaruh ember, gitu, ya, di lantai, dan ternyata begitu ember ditaruh itu kemudian ya baik, tapi ternyata apa? Pas listrik mati, ember itu di situ, ya. Dan ternyata betul ya, air hujan yang datang karena bocor tadi, kemudian karena listrik mati, ya, ya, akhirnya apa? Ditabrak sendiri dan kepleset jatuh. Nah, ini menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia kemudian apa? Menendang sendiri dan jatuh sendiri, dapat hukumannya. Ini diantaranya. Ya, maka mencuri itu termasuk salah satu perbuatan tidak adil. Ya, sehingga Nabi menyatakan, seandainya Fatimah itu mencuri, maka aku sendiri yang akan apa? Memotong tangannya. Nah, ini diantaranya. Jadi sampai Nabi seperti itu. Nah, ini kira-kira ini ya, pemimpin-pemimpin kita itu kalau itu misalnya Nabi, terus orang-orang yang maaf korupsi itu kemudian apa namanya, yang melakukan, bisa nggak pemimpin itu kemudian apa? Melakukan itu, melakukan keadilan tadi, ya, sehingga yang terpegang ya dan diburu betul kalau sudah ya ya dinyatakan dia korupsi, maka kemudian apa, diberi hukuman. Di dalam netizen banyak sekali ya dari para ahli dan seterusnya bagaimana hukuman itu. Ya, hukuman itu intinya adalah dalam rangka supaya yang terhukum itu menjadi kembali ya ke jalan yang lurus. Nah, kalau itu korupsi mestinya ya mengembalikan kepada pemerintah, pada negara dari yang dikorupsi itu. Ini diantaranya. Jadi begitu ini Bu, yang ini yang Pak Bahlil tadi pertanyaannya gimana ya Pak? Tadi Bu. Syariat haji itu tuna keadilan. Oh ya, tadi ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Yang di dalam Al-Quran tentang eh, zolim, ya, lawan dari adil ini, ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbuat untuk diri kita sendiri dan kita tidak adil, maka itu akan menghukum diri kita sendiri, ya. Kalau itu seorang guru karena berbuat tidak adil, ya maunya tidak, tapi baru ketahuan, nah, akan mengurangi gesah kewibawaan dari guru itu. Ini diantaranya. Nanti kalau kewibawaan guru itu, guru bisa dilecehkan. Ini diantaranya. Ya, kalau itu seorang ulama, maka ulama itu apa? Tidak didengar fatwanya dan seterusnya. Jadi begitu. Nah, ini kalau orang tua, nasihat-nasihatnya juga apa namanya?
ya tidak didengarkan, tidak diindahkan. Nah, ya padahal itu adalah penting sekali. Maka tadi Bu, untuk berbuat adil itu apa namanya? Harus diiringi dengan perilaku yang lain. Ya, ini di antaranya. Jadi begitu. Ya, termasuk di dalamnya, ya ini maaf ya, agak spiritual ya. Jadi begitu, bahwa dengan sholat tahajud itu di dalam Al-Quran ada hikmahnya. Maqamam mahmuda. Yang kedua, kaulan thaqila, akan diberi perkataan yang berbobot. Nah, perkataan yang berbobot mesti orang senang menerimanya. Kalau itu nasihat, nasihat yang baik, benar dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ini di antaranya. Ya, maka tadi ya mengerjakan sholat malam secara rutin itu juga apa namanya? Ya, memberikan dorongan kita itu untuk apa namanya? Menegakkan keadilan terutama di dalam diri kita dan lingkup kecil keluarga. Nah, jadi begitu ini di antaranya. Jadi begitu. Hmm. Begitu, Bu. Ya. Semoga bisa mengambil ya makna. Jadi begitu. Dan tadi ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan ada beberapa yang apa namanya ya yang sampai jadi begitu. Ya, misalnya seperti An-Nisa 48. Kita untuk berbuat untuk amanah dan seterusnya. Di dalam adil itu adalah ada sifat amanah ya, ada akhlak yang disebut dengan akhlak terpuji yaitu amanah. Ya, amanah bisa terlaksana dengan baik ada kalau ada jujur. Nah, ya ada sidik. Dan juga apa namanya? Yang lain juga apa? Berani. Ini ya. Jadi berani. Kalau tidak berani ya punya keadilan tapi nggak punya keberanian ya kemudian diam. Nah, diamnya itu adalah tidak diam yang cool, emas, tapi diam yang lain. Jadi begitu. Ini Bu, ya. Terima kasih. Ya, tentu saja tadi yang saya bisa tangkap, Prof, ini berkaitan dengan sifat adil. Mungkin apa namanya sanksi sosial itu juga akan ada ya, akan kita terima berkaitan dengan efeknya ya. Ketika kita berlaku tidak adil, maka akan ada efek sosialnya atau dampak sosial yang diakibatkan karenanya. Nah, apa yang kita tanam ketika kita menanamkan kebaikan dalam konteks keadilan, tentu yang akan kita terima itu pula yang akan kita terima. Tapi begitupun sebaliknya, kalau kita tadi berperilaku tidak adil, berperilaku ceroboh, merugikan orang lain, itu juga mungkin yang akan kita terima nanti eh, Oh, ya, akibatnya iya, ya sebagai sanksi iya, sosial begitu. Jadi iya, ternyata konteks keadilan itu wilayah sosialnya ya. Bagaimana berkeadilan sosial itu dampak sosialnya jauh lebih lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita apa namanya terapkan atau di dalam konteks yang lebih terbatas begitu di keluarga misalnya. Kalau keluarga itu adalah fondamen ya Prof ya, fundamentalnya kita menerapkan itu dan mengaplikasikannya adalah bagaimana di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu bisa kita implementasikan. Oke, berikutnya ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, Saya ini boleh dari, nyambung Bu Nuraida. oh nggih, monggo Pak Mahalani, monggo. Iya, Prof. Arzani yang kami hormati dan Bapak Ibu. Ini Alhamdulillah. adil itu ada yang bilang itu kebaikan yang paling dasar ya. Nah, di atasnya itu ada ihsan dan paling tinggi itu albir. Nah, itu Iya, apa memang seperti itu ya, Prof ya? ya, Karena itu betul ya. perintahnya awal pertama itu diperintahkan adil dulu gitu ya. Bukan Iya, menjadi abror dulu gitu ya. Tetapi karena adil itu katanya informasinya begitu, tingkat kebaikan yang paling rendah ya, yang paling bawah. Iya, terima kasih. iya, iya. Terima kasih Pak Maharani. Ya, sehat ya Pak ya. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, ya. Ada 7 ya, ya di antaranya nanti ketika tidak ada perlindungan ya. Nah, maka siapa yang dilindungi di situ? Ya, ada 7 golongan itu ya. Salah satunya adalah
pemimpin yang adil, Pak. Nah, ini diantaranya. Pemimpin yang adil ini yang dapat perlindungan kelak ketika tidak ada perlindungan. Nah, ini diantaranya. Maka perlindungan ini adalah betul-betul itu kalau di akhirat nanti seperti itu, maka pemimpin yang adil ini. Jadi begitu. Sampai begitu utamanya. Ya, seperti salah satunya juga adalah pemuda yang hatinya ya tertambat kepada masjid. Nah, ini ya. Sehingga tadi saya mengatakan bahwa masjid itu bisa menjadi lembaga sarana untuk memelihara keadilan yang ada pada generasi muda itu. Nah, makanya ada salah satu aktivis masjid ya dari Masjid Jogokarian Yogyakarta itu ya bahwa bicara politik itu di masjid adalah termasuk juga menjadi pokok. Kalau jamaah masjid tidak tahu politik, nanti bisa dibohongi dan seterusnya, ditipu dan seterusnya. Maka masjid ini, lah masjid yang bisa dipakai untuk bicara tentang politik dan seterusnya tadi, Pak, masjid yang nomor 1 atau kelas 1. Kalau kelas 3 tadi masjid yang cukup untuk sholat saja, berarti selesai sholat ditutup, Pak. Nah, maka kalau masjid yang nomor 1 di samping untuk sholat, untuk taklim, ya di situ bahkan untuk mengkaji, di situ ada wifi dan seterusnya. Jadi begitu, maka ini ya bisa dipakai untuk menjaga dan mengembangkan ya termasuk di dalamnya masalah adil ini, Pak. Jadi begitu. Nah ini ya sehingga juga dikatakan bahwa mencuri itu termasuk perbuatan tidak adil. Sehingga Nabi tadi mengatakan seandainya Fatimah itu mencuri, maka saya yang akan memotong tangannya. Nah, ini diantaranya tadi bahwa keadilan itu adalah pokok sekali. Jadi begitu. Ada keluarga yang membagi warisnya tidak adil. Akhirnya keluarga itu jadi pecah Pecah. dan saling tidak menyapa. Padahal dari segi darah kan mereka apa? Seketurunan, sedarah. Tapi karena perilaku adil dari yang membagi waris itu, maka keadilan tidak ada di situ, maka jadi keluarga itu pecah dan seterusnya. Nah, ini diantaranya. Nah, kadang-kadang orang itu kemudian mengadu kepada siapa ini mencari keadilan. Nah, ini diantaranya. Nah, yang pertama adalah pemimpin lokal, mungkin Pak Dukuh, mungkin Pak Lurah. Maka di sini maaf ya Pak Maharani, dakwah kepada Pak Dukuh, pada Pak Lurah itu juga penting itu diantaranya. Jadi begitu kepada pemimpin. Ya, jadi begitu. Karena di Indonesia itu berapa kelurahan, berapa pedukuhan. Wah, ini diantaranya jadi begitu. Nah, maka kalau mereka bisa adil, maka semuanya daerah dari Indonesia menjadi apa namanya? Menjadi sejahtera di sini. Ya, ini diantaranya. Maka tadi kok adil kok bisa menjadi sejahtera? Itu menunjukkan bahwa sifat adil itu tidak berdiri sendiri, harus didukung dengan sifat-sifat yang lain. Jadi begitu ini ya. Misalnya di Klaten ada Embung Ponggok yang dulu ya orang tidak melihat karena kumuh dan seterusnya. Tapi oleh Pak Lurah ternyata apa? Disulap dengan mendatangkan para mahasiswa, para peneliti dan seterusnya ya, bukan selebritis dan kemudian memberikan apa masukan. Nah, masukan kemudian diterima dan akhirnya apa? Ya, embung-embung apa? Kolam-kolam itu dibersihkan bahkan kemudian apa? Ketika bersih ya airnya tuh jernih sekali, maka banyak orang yang datang sehingga pendapatan asli daerah atau kelurahan itu menjadi Hmm. 840 juta dan akhirnya malah jadi 1 miliar karena Pak Lurah kemudian kreatif apa kolam yang sudah bersih dan setelah itu maka kemudian apa dimasuki dicemplungi apa namanya motor-motor yang baru. Wah, sehingga kemudian dengan motor baru itu anak-anak muda, remaja dan ya, kemudian apa? Ya, di situ naik motor di dalam kolam itu dan kemudian difoto. Wah, senangnya bukan main. Sehingga kan menjadi
ya Ponggok itu kecamatan yang paling tinggi pendapatan asli daerahnya, PAD-nya. Sehingga ketika Idul Fitri kemarin per ya per kepala itu dapat 100.000 saat Idul Fitri itu. Berarti misalnya saya, keluarga saya ada 5, maka saya dapat 500. Nah, ini diantaranya. Karena tadi, ya Pak Lurahnya paham keadilan. Ya, dan keadilan itu tidak berdiri sendiri, tapi disertai dengan sifat-sifat yang lain, berani, kemudian berpengalaman, mau kemudian apa, sharing ilmu, sharing pengetahuan dan seterusnya. Ini tidak merasa dirinya yang paling pinter dan paling tinggi karena saya jabatannya lurah, tertinggi di daerah itu adalah lurah. Nah, tidak seperti itu. Sehingga keadilan itu diantaranya tidak sewenang-wenang dan seterusnya jadi begitu. Nah, sehingga banyak sekarang orang yang datang ke ya Ponggok di daerah Klaten itu untuk ngangsu kawruh ya untuk apa namanya belajar bagaimana misalnya di daerah kami bisa seperti itu ya menjadi pariwisata. Jadi begitu. Ini Pak. Jadi begitu ya. Untuk ini maka memerlukan sifat keadilan itu didukung dengan sifat-sifat yang lain dan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang mesti ya dan menghadirkan orang-orang yang dikira tepat untuk memberikan masukan-masukan. Nah, ini diantaranya itu. Tadi ya. Terima kasih Pak Marani. Ini diantaranya. Kalau apa yang saya sampaikan tidak mengena, ya, saya mohon maaf. Mungkin apa ada yang di dalam Pak Maharani itu yang paling dalam, tapi tidak diucapkan sehingga saya tidak menangkap. Jadi begitu ya. Ya. Tetapi semoga ini memberikan masukan. Jadi begitu. Begitu Bu. Ya, Ya, moderator. terima kasih, Ya. Prof. Ya. Ini untuk jawabannya atas pertanyaan dari Pak Mahlani. Barangkali ada lagi yang mau bertanya, silahkan dipersilahkan. Ya, jadi tadi bahwa keadilan itu tidak berdiri sendiri, ada banyak sifat-sifat ikutannya yang turut membangun begitu. Walaupun tadi dijelaskan bahwa konteks keadilan itu akan menjadi dasar di dalam kita berperilaku sehingga vibes yang mungkin nanti dilahirkannya efeknya itu akan positif juga di dalam kehidupan kita. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan raise hand atau menuliskan di room chat. Kita masih ada waktu 30 menit lagi ke depan. Ya. Jadi ayat ini, Bu, Nggih. kami sudah mencari di dalam asbabun nuzul, ya, dan Mhm. ternyata tidak ditemukan asbabun nuzulnya di dalam kitab Asbabun Nuzul fi Asbabun Nuzul oleh eh, Imam Jalal Asyuti juga tidak ditemukan. Ya, sehingga kalau ayat itu tidak ada asbabun nuzulnya, maka kita kemudian ya dengan anugerah ilmu pengetahuan dari akal ini maka bisa kita tafsirkan, kita beri penjelasan. Jadi begitu. Nah, penjelasan Mhm. itu diantaranya adalah dari hadis itu karena hadis itu fungsinya sebagai bayan, penjelas. Jadi begitu ini diantaranya. Tapi juga dari perilaku para sahabat tadi dan juga orang-orang yang concern ya punya komitmen besar untuk keadilan tadi. Nah, misalnya tadi ya Bu ya, kisah tentang penjual rumah tadi ya. Ternyata ada uang di dalamnya tadi. Ternyata malah berdebat yang menjual rumah ya, saya itu menjual rumah beserta isinya. Lah kalau di lemari di situ ada 200 juta, ya berarti milik dari eh, orang yang membeli. Padahal rumah itu hanya 200 juta. Berarti kan sudah sah. Enggak belinya itu malah untung ya, jadi begitu ya. Tapi Pak Hakim tadi juga bijaksana ya. Jadi begitu. Ya maaf ya, banyak keluarga yang ayem tentrem dan seterusnya. Jadi begitu. Tapi juga ada yang mengusik. Apa yang mengusik itu? Maaf ini ya. Salah satu di antaranya putra-putri yang sudah berumur.
masanya nikah, belum nikah, belum ketemu jodoh. Lah, tadi ya, Pak Hakim tadi mengatakan ya, dah yang menjual rumah, bapak yang beli rumah, ya, bapak yang beli rumah, ya punya apa? Pemuda enggak? Jadi begitu, yang belum nikah. Eh, bapak yang menjual punya putri enggak yang belum menikah? Oh iya punya. Nah, bagaimana kalau dinikahkan? Nah, semuanya setelah dinikahkan, uang yang 200 juta tadi diberikan kepada mempelai berdua untuk modal hidup membangun keluarga. Nah, ini gimana kalau misalnya ada apa namanya hakimnya tidak adil? Apa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, ya, ya kepada tadi ya bapak-bapak tadi makelarnya. Ah, pasti uang itu akan diambil oleh mungkin maklarnya. Jadi begitu dan seterusnya. Nah, karena apa? Dapat maklar yang tidak adil misalnya begitu. Nah, ini ya sangat indah sekali ya hakim yang bijak di antaranya seperti itu. Dan beliau tidak punya apa namanya keinginan untuk memiliki uang itu dan seterusnya. Sehingga kemudian apa? Jalan keluarnya itu menyenangkan kepada kedua keluarga itu dan bisa dicontoh ini. Ya, ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada lagi nggak kira-kira sekarang itu? Ya, mungkin jarang ya. Jadi begitu ya ini ya sangat indah sekali. Jadi begitu ya. Nah, ini. Nah, maka ayat-ayat ini juga tidak berdiri sendiri ya. Juga ada ayat-ayat lain yang mengajak kita itu untuk berbuat adil. Sehingga Pak Mahrani tadi ya mencontohkan bahwa betul-betul bahwa keadilan itu apanya Mak? Dihargai sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya. Ya, jadi begitu. Ini Bu ya yang berkaitan dengan adil tadi. Ya, terima kasih, Prof. Barangkali ada yang bertanya lagi atau merespon? Masih ada waktu Satu. ya, Bu? Nih. Masih ada, monggo, Prof. Jadi sedikit lagi, saya sebagai orang yang baru belajar juga ya, Prof, salah satu juga yang saya lakukan bahwa selain tadi asbabul nusul, saya mencoba mencari kosakata dalam Al-Quran yang berbicara keadilan. Ya mungkin yang bisa menjawab nanti pertanyaan Ibu Nur ya, apakah ada hukumnya? Bisa kita temukan di situ. Karena Prof, saya temukanlah 2 kosakata dalam Al-Quran yang diterjemahkan sebagai keadilan, Al-Qis dengan Al-Adl. Itu kalau tidak salah masing-masing 14 kali. Nah, disitulah nanti kita bisa lihat ya, kita bisa lihat, boleh jadi kita bisa dapatkan definisi keadilan dalam Al-Quran, kita bisa dapatkan ruang lingkup keadilan dalam Al-Quran. Yang saya suarakan sekarang, Bu Nur, bahwa kita harus berani untuk melakukan redefinisi dan ruang lingkup kajian-kajian kita. Nah, bisa kita lihat jadi ada 14 kosakata itu Al-Adl dan 14 kosakata Al-Qis, ya, Al-Qis. Dan perlu menjadi renungan bahwa adil itu merupakan salah satu sifat dan nama Allah, Al-Adl. Dan sifat-sifat mulia Allah, keadilannya Allah sudah kita miliki insya Allah. Potensinya sudah kita miliki. Karena semua potensi-potensi mulia Allah insya Allah kita sudah miliki, semua sawahu wa nafaha fihi miru. Tinggal wajah ala lakumus sama wal absar wa afidata qalila ma tashkurun. Bagaimana penglihatan dan pendengaran dan akal pikiran kita ini bisa mendefinisikan keadilan, bisa kita manfaatkan untuk bagaimana mempraktekkan keadilan. Semua akibat dari pengaruh mata, pendengaran dan cara berpikir kita. Dan potensi itu ya, potensi mulia semua kita miliki. Potensi spiritual semua kita miliki, tinggal bagaimana pendidikan mengaktualkan potensi mulia itu, bagaimana pendidikan keluarga, bagaimana kita bisa merenung untuk mengaktualkan potensi mulia yang kita miliki. Saya kiranya itu, Bu. Assalamualaikum. Ya. Salam, terima kasih sekali ya. Iya, monggo, monggo Bu. Ya, ya. Oke. Karena waktu kita sudah terus bergulir dan sudah banyak penanya tadi, terima kasih Prof. Bedu, termasuk juga terima kasih juga sebagai penanggap. Terima kasih juga kepada Prof. Sebagai narasumber yang luar biasa sekali. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan diskusi ini berarti berakhir pula
perjumpaan kita di Akademi Hikmah edisi yang ke-184. Saya Nur Aida selaku moderator mohon undur diri dan waktu saya kembalikan kepada Pak Mahlani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur yang sudah mengantarkan diskusi kita pagi hari ini. Sebagai penutup atau tambahan sedikit barangkali Prof. Harjani dan Bapak Ibu semuanya, saya baca di Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili, Prof. Harjani, ya. Iya. Itu ada salah satu informasi asbabun nuzul ya dari Al-Maidah ayat 8 itu yang berhubungan dengan apa kaum Yahudi Bani Nadir gitu ya, yang melakukan konspirasi akan apa mencelakai Nabi, membunuh Nabi. Nah, hanya kemudian kelompok itu kan diusir begitu ya. Hanya mereka tidak mau tetap tinggal di Madinah begitu. Nah, para sahabat itu kan kemudian mengharapkan istilahnya disakiti, dibunuh atau bagaimana. Tetapi kemudian Nabi membiarkan. Ini artinya apa? Sekalipun apa Nabi dan umat Islam itu tidak diperkenankan melampaui batas ya terhadap orang-orang yang istilahnya apa ya akan melakukan kezaliman ya terhadap Nabi. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, harapannya tentu kita bisa mulai dari pribadi kita masing-masing, keluarga, kemudian lingkungan masyarakat kita, di kantor kita barangkali juga begitu ya, atau di Betul ya. basic jamaah masjid saya kira memang itu paling efektif mestinya begitu ya untuk mendiseminasi, mengembangkan, mengkampanyekan bagaimana keadilan ini betul-betul bisa dinikmati oleh semua individu, semua warga tanpa terkecuali begitu ya. Terima kasih sekali lagi Prof. Harjani, Bu Nur sudah memandu acara, kemudian juga Pak Bedu. Sehat selalu Pak Bedu ya. Ini jamaah kita paling jauh ini ya, Indonesia Timur ya, luar biasa, Masya Allah gitu ya. Dan semuanya, insya Allah ya kita bisa ketemu lagi pekan depan di edisi berikutnya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dalam kebaikan hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Amin. Mohon maaf atas kekurangan. Saya kembalikan kepada Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Baik, terima kasih wabarakatuh. kepada Ustadz Malhani yang sudah menjadi host pada kesempatan hari ini. Ustadz Malhani SAG MPD Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta, dan kita haturkan matur nuwun sangat kepada narasumber kita, semoga menjadi amal jariah dan juga selalu dalam kesehatan, istiqomah di jalan Allah, dan juga doa terbaik untuk narasumber kita yaitu Profesor Dr. Andes Warjani MAG, Guru Besar Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, dan kita juga doakan guru-guru besar kita, Prof. Mir Berdu, dan juga mungkin seluruh akademisi dan juga guru besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jamaah, Ustadz, Ustazah, dan terima kasih kepada moderator kita Dr. Nuraida SIP, dosen Universitas Subang, Ketua Puspaga Kabupaten Subang, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan hari ini, Kiai Haji Dr. Hamim Zakasi Putra, Ustadz Bambah Haryanto, kemudian ada Ustadz Samsudin, Ustadz Happy, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi 184 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, di mana pada kesempatan hari ini mengambil tema Tafsir Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8, prinsip keadilan sosial. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kami juga ingin sampaikan Anda bisa menyimak kembali Akademi Hikmah Kuliah Subuh tentu di jam yang sama, dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung oleh Universitas Proklamasi 45 STIAAN Yogyakarta, PSP IKUNY UTY FM Medari, dan Rumah Syamil Quran Idaman Islami. Baik, untuk menutup perjumpaan kita, mari kita tutup dengan membaca basmalah bersama, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sekali. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Tetapi sebelum nanti undur diri, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Bunga melati harum semerbak, tumbuh di taman indah berseri. Yang kaya dan miskin harus sepakat hidup
bersama. Baik. Iya, satu lagi. Air mengalir dari pegunungan, mengairi sawah petani desa. Keadilan sosial jadi pegangan agar hidup sejahtera bersama. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Matur sangat, Prof. J, Allah Doyo, wabarakatuh. Terima kasih jamaah, semua. ya J, matur sangat, J. Sukses selalu. Harun Mas Daud dikasih Mas berapa gram pun dia Masih Prof. Bedu. Ya, assalamualaikum. Ya. dia akan Salam warahmatullahi wabarakatuh. makan teh. Sehat Prof. Arzani. Oh, sehat. Wah, lumayan sih. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Amim. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah sehat.